guys, balik lagi nih di podcast NASA. Nah ini Kansa di channel Telsa TV ya teman-teman. Hari ini hari apa nih Kak Kansa? kayaknya hari Kamis deh. Hari Kamis. Kamis apa nih Kak? Kayaknya Kamis Kliwon. Kliwon, oh my god. Kliwon tuh biasanya itu identik dengan kisah horor mistis. Tapi ya. kayaknya lebih mistis Selasa Kliwon guys. Iya sih Kak. Kalau Kak Kansa kira-kira punya cerita horor gak sih Kak? Kayaknya punya deh. Tentang apa nih? Tentang itu pengalaman keluarga di rumah. Keluarga di rumah. Iya. Ya, apa tuh Kak? Itu melihat apa tuh? Pocong. Yes. Di mana nih? Di depan rumah aja. Depan rumah. Yes. Oke Kak. Ya di depan rumah. Ceritanya tuh gini, kan malam-malam habis kumpul biasalah keluarga kumpul cerita-cerita. Terus kan udah pada tidur kan. Nah, aku kan tidur sendiri. Terus tuh kayak tiba-tiba tuh di tengah malam jam berapa nggak tahu, sekitar jam 12, jam 1. Itu kan tiba-tiba kan di rumah banyak burung kan. Itu kayak burungnya tuh bukan cuy-cuy ya, tapi kayak kadangnya tuh kayak mau jatuh gitu. Iya. Nah, terus kan aku keluar. Nah, terus keluar, nggak tahu tiba-tiba tuh kadangnya tiba-tiba dobrak-dobrak kan kayak mau jatuh. Nah, terus tuh kayak kamu kan penasaran tuh apa, terus keluarlah ke kamar, terus nggak tahu ninju ke jendela, tiba-tiba tuh dia buka jendela, di depan dia tuh kayak serius pocong. Jump scare berarti Kak? Yes. My god. Terus Kakak gimana nih reaksinya? Terus dia tuh kayak takut, langsung lari ke kamarnya nenek aku. My god, takut banget Kak. Iya emang. Terus ada cerita apa lagi nih Kak? Iya. Terus aku kan juga pernah kan aku masih tidur ya sama ibu aku ya, jangan ya. Nah, kan aku kan belum tidur, jam 12 masih scroll TikTok. Iya, terus tuh tiba-tiba jendela kamar gue tuh kayak ada yang tuh sumpah takut banget, gimana itu keras banget. Terus Kak Kansa ngecek gak? Enggak berani Kak. Tapi kayak jam Kak. Ya udah sih. Terus aku tidur. Terus kalau pengalamannya Kak Nendi apa? Kalau pengalaman aku nih ya Kak, ini waktu SMP nih ya guys. Iya. Jadi waktu itu tuh ada kayak pelatihan reok gitu loh Kak. Oh, masa iya? Iya, soalnya di SMP aku tuh banyak banget yang masih kayak kesenian gitu, banyak banget. Nah, terus waktu kayak kan ada yang Kak Kansa tahu kan Dupo? Iya. Ya itu kan bisa bikin kesurupan, undang hantu gitu ya. Nah, terus habis itu ada satu teman aku ini dia kesurupan tiba-tiba banget. Cewek apa cowok? Cewek, semua yang kesurupan cewek. Terus habis itu kayak jerit-jerit gitu, nggak tahu kenapa. Ya mungkin kerasukan hantu yang ya gitulah Kak. Nah, terus habis itu tuh menyebar gitu Kak. Terus habis itu Masa? iya. Terus habis itu apa tuh kayak diobatin gitu, tapi terus ada yang kesurupan kayak mencari kakak kembarnya gitu. Kakak kembar gimana maksudnya? Maksudnya kakaknya tuh kembarannya dia gitu. Hantu. Iya. Terus ketemu nggak? Ya nggak tahu sih Kak. Terus kayak ya udah diberhentiin dulu acara reoknya. Terus habis itu nggak jadi ada acara besoknya. Sampai sekarang. Iya. Trauma kah? Ya gitulah Kak. Terus ada lagi Apa? kan apa tuh namanya? Lagi kemah di sekolah. Sekolah mana? Di sekolah SMP aku. Ya, terus Kan di SMP aku kan ini sekolahnya. Terus habis itu kalau ke samping sana kan ada ya. Ada apa tuh lapangan. Nah, di situ tempat kemahnya. Nah, habis itu kan di situ pas waktu api unggun itu kan apa ya kayak diem aja, semua lampunya dimatiin. Terus habis itu ada yang kesurupan. Terus kan? Masalah nggak? Cuma 1 orang sampai 2 orang gitu sih. Kirain banyak. Ya gitu deh. Kayaknya sekolah SMP aku tuh angker sih. Tapi Kayaknya nggak tahu ya. Soalnya pas waktu kemah itu yang
pas lagi mau gosok gigi di kamar mandi tuh sumpah gelap banget sama nakutin banget. Kayak Sumpah. horor nggak? Horornya Ya nggak? lumayan horor sih. Ya, kayaknya Tapi pasti kalau nakutin. iya sumpah soalnya itu malam-malam Kalau siang biasa aja. biasa aja. Soalnya kan itu sekolahnya itu kayak deket jalan tapi belakang sekolahan tuh kayak alas-alas gitu. Alas roban tah? Ya bukan. Udah gitu aja sih kak. Tapi kayak biasa aja deh sekolah kamu tuh. Ya tapi tapi kan kayak menakutkan gitu loh kak. Oke, maksudnya di sekolah. Iya. Kayak gimana gitu. Iya. Kalau kak Kansa ada cerita apa lagi nih? Apa ya? Terus aku punya cerita, kan dulu kan aku pernah ke pesantren. Iya. Nah, kan aku kan di atas. Aku punya temen namanya W, sebut aja W ya kan. Iya weh. Si W kan mau ke kamar mandi, dia kan nggak bawa gayung, biasanya kan minjem langsung ke bawah kan minjem kan. Iya. Nah, terus pas dia ke bawah tuh kayak lihat aku kan katanya bawa gayung sambil gini. Terus ditanyain, Kansa kamu punya gayung nggak? Aku pinjam gayungnya. Iya, Terus gitu. kan aku diam aja kan. Aku diam aja. Terus ditanyain, Kansa pinjam gayung. Terus kan si Mbak W-nya itu kan langsung sebel kan, langsung pindah ke kamar mandi sebelah. Terus udah ke kamar mandi. Terus dia naik ke atas, aku masih di kamar. Aku di kamar, beneran. Dikira itu kak Kansa ya. Iya. Tapi ternyata bukan. Bukan, itu kayak Corin deh. Tapi aku di kamar kok dia tadi. Nggak turun, nggak ke kamar mandi. Terus reaksi teman kakak gimana? Terus dia kayak kaget gitu. Nakutin banget sih. Iya. Kalau Kak Nelly ada nggak cerita lagi apa gitu yang horor? Jelas ada dong kak. Ini kata tetangga aku ya kak. Ya. Aku belum pernah mengalami tapi aku diceritain kan nganu toh. Apa tuh namanya? Di gang mau masuk ke rumah aku itu kan ada rumah kosong. Iya sih. Iya. Kan rumah kosong itu udah kumuh banget banget. Nah, terus habis itu kan dulu ya waktu itu tuh pernah dibuat itu loh kayak teratak, terus kursi-kursi, terus ada kerenda juga ditaruh di situ. Nah, terus habis itu kan tetangga sebelah rumah kosong itu kan waktu tengah malam tuh kan dia kayak nganu ya, apa tuh namanya? Kayak nganu, dia tuh dengar suara geludak-geludak gitu, Kak. Terus gimana? Terus sih? Dicari tahu, itu apa sih? Terus kan kayak nganu ya, apa ngingok di jendela atau apa gitu. Ternyata itu ya, terataknya itu kegoyang-goyang sama nganunya, apa tuh namanya? Sama apa? Kerenda. Itu terakatnya berdiri atau Kan kayak belum, kan ditaruh di situ. itu gudang, kayak ceritanya gudang. Iya, kayak ceritanya tuh gudang. Habis itu tuh kayak geludak-geludak gitu. Terus habis itu kayak tetangga tuh bilang, itu apa sih kok geludak-geludak kayak gitu loh, Kak. Terus. Nah, terus kan dicek, tapi waktu tetangga aku ngecek ke rumah kosong itu tuh udah diam aja gitu. Nah, habis itu setelah keesokan harinya kan nganu, apa tuh namanya, malam lagi. Nah, malamnya itu ada kayak gitu lagi, Kak. Berulang kali kayak Iya. kali-kali gitu. Iya sih, Kak. Nyari sih. Kalau kamu sendiri gimana? Semisal kamunya yang ngalamin itu sendiri. Kalau aku sih takut sih, Kak. Udah lari ke rumah. Masa? Iya, soalnya di situ tuh ya lumayan, ya nggak gelap sih, Kak. Cuma rumah itu aja yang gelap. So kamu takutan? Ya aku takut soalnya dulu waktu kan dulu suka habis ngaji itu kan aku suka bilang sama temanku, tolong aku bilang kayak ini pakai bahasa Jawa ya. Iya. Aku amati, aku wedi. Lucu banget sih Kak gitu. Kan kayak aku bilang aku amati, aku wedi gitu kan. Nah, soalnya itu bener-bener gelap, Kak. Soalnya aku samar kalau tiba-tiba ada Mbak Okon apa Mas Poci ngikutin aku. Sebenarnya itu menyeremin banget sih mereka berdua. Iya, bener banget. Udah gitu aja sih. Sama baru lagi pas masih di pondok itu kan tidur ya, itu malam-malam ya kan, nggak tahu kayaknya hujan deh, nggak tahu hujan atau enggak kan. Jendela dari tempat jemur baju itu kan kelihatan kan. Nah kan pas jatahnya aku tidur
di sebelah sini, temanku sebelah sini kan. Iya. Nah aku kan nggak bisa tidur kan. Awalnya tuh bisa, tapi tiba-tiba kayak ngiler gitu loh. Kayak tiba-tiba kayak bau kabel gosong gitu. Kayak Itu tanda apa, Kak? kayak gak tahu. Terus kan mata kan aku tutupin pakai selimut kesayangan aku kan. Iya. Kamu tahu kan? Nah terus pas aku buka mata tuh, demi apa, depan pintu dekat sampah itu ada pocong sumpah. Pocong gosong. Oh, pocong gosong. Semua sisa. Itu kira-kira tuh arwah penasaran atau orang yang di situ terus meninggal tuh, Kak? Kurang tahu siapa, Harusnya tanya, Kak. tapi aku nyeremin banget sumpah. Itu kayak bener-bener itu ya, bener-bener mukanya tuh gosong banget sumpah. Terus aku takut, terus aku langsung meluk temanku. Untung aja ada teman Kakak sih. Coba kalau Kakak sendiri. Ya untungnya sih. Aku juga pernah tindian juga. Tindian. Iya, Aku cuma sumpah berkali-kali, Kak. aku satu kali tuh kan. Aku kan mau tidur lagi malam, tiba-tiba tuh kayak badan tuh berat gitu loh, kayak nggak bisa gerak. Terus kayak kan aku kan takut buka mata ya. Biasanya kan kalau buka mata tuh kayak di depan kita jump scare gitu kan. Nah pas aku buka mata segitu, depan aku pocong sumpah, di depan kaki aku. Terus aku kan nggak bisa gerak ya, nggak tahu kayaknya kesenggol temanku, langsung bisa gerak, langsung bilang ke temanku. Kak, ini aku punya cerita waktu aku kecil. Kan aku kan waktu pokoknya tengah malam itu waktu acara apa ya? Kalau nggak salah kan itu acara apa ya? Pokoknya sebelum habis Idul Fitri. Terus Nah itu kan kayak makan tumpeng gitu malam-malam. Terus aku tuh waktu itu tuh dipundi sama bapak aku. undi gimana coba? Ditaruh sini gitu loh. Nah terus aku tuh dibawa pulang. Terus tapi kan bukan lewat yang deket jalan raya, lewat yang di rumah-rumah kan udah sepi ya, Kak. Terus bilang kayak gini, gelap banget sih Pak gitu, tapi pakai bahasa Jawa ya. Aku bilang gini, petang men Pak. Terus kan bapakku bilang kayak gini, wes rapopo mungkin. Tapi habis itu kan lewat jalan yang pokoknya ini nyeremin banget. Dulu tuh rumahnya belum banyak, Kak. Terus jalan-jalan terus kayak gitu kan, bilang kayak ada sosok apa itu kan. Terus bapak aku bilang gini, shh, gitu. Terus habis itu kok kayak apa ya, sosoknya itu hitam tinggi besar, Kak. kayaknya itu kayak cenderung nggak sih kalau Ya, di Jawa tapi kalau masih namanya. kecil tuh aku nggak tahu, Kak. Terus habis itu ya udah jalan-jalan terus pulang. Terus habis itu ya, Kak, malamnya aku ketindian. Terus masih kecil itu tindian? Iya, waktu aku tuh waktu MI. Oh iya, terus Kan ketindian. Terus aku tuh bangun. Ya nggak bangun sih, kayak mata aku tuh melek gitu ya. Iya. Aku tuh kayak gini-gini ya, Kak. Nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Untung masih hidup kan? Iya. Habis itu aku lihat ke jendela kan kayak gini. Gitu. Terus itu ada sosok hitam yang tadi aku lihat, Kak. Oh Sumpah. my god. Itu kayaknya itu mengincar kamu deh. Nggak tahu sih, Kak. Serem banget. Ya, tapi terus habis itu sosok hitamnya tuh bilang, ya nggak bilang sih, dia tuh kayak terus Bisik-bisik apa kau? ya kan aku nggak tahu, Kak, nggak dengar. Terus dia bilang Terus kamu? Terus aku lihat sosok hitamnya udah kayak lari gitu. Oh my god. Terus Di jendela doang. Udah kan? ya udah sih, Kak, itu aja. Tapi itu udah cukup serem buat aku. Aku kan punya teman, dia kan juga sering ketindihan kayak kamu kan. Nah itu di pondok. Itu pas dia kayaknya ketiduran di aula kan. Nah terus di setiap cagak itu kayak ada pocong satu-satu sama lilin ke arah pintu. Nah terus dari pintu kan kebuka kan, nggak tahu ada yang masuk. Katanya pakai baju hitam-hitam kan. Itu belum sadar dia, kayak masih minta tolong gitu loh. Belum ada yang temannya yang nyenggol gitu. Iya betul. Nah terus kan si hitam-hitam itu kan datang kan. Nah terus tuh dia diangkat, nggak tahu kemana. Untung pas dia mau keangkat, mau ke bawah pergi itu loh, untung langsung disenggol temanku, langsung dia nangis. Untung aja ya, Kak. Kan ada suatu kisah kan, kalau katanya ketindihan nggak ada yang bangunin, terus dia nggak bisa bangun tuh katanya bisa meninggal. Iya, makanya itu temanku langsung nangis bangun-bangun kayak minta tolong, bener-bener itu nangis kayak takut. Aku juga pernah sih, Kak, nangis pas ketindihan nggak bisa bangun. Udah sih tuh
dan sih ceritanya. Menurutku tuh temanku itu yang paling serem sih. Ya udah, teman-teman, kita akhiri podcast horor kali ini bersama Nasa ya. Kita akan lanjut kalau misalnya ada podcast lagi. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye.